Oke, pada kuliah ini kita akan belajar tentang spektrogram atau kadang-kadang dikenal dengan namanya short time Fourier transform. Jadi transformasi Fourier tapi dalam short time. Jadi pendek waktunya pendek-pendek. Oke, jadi materinya Anda bisa lihat di bab 6 yang saya sudah siapkan di ULS. Judulnya spektrogram. Oke, saya mau jelaskan pertama tentang sinyal seperti ini. Jadi kita punya sinyal, ini kalau Anda lihat ini tergabung dari dua sinyal. Jadi ada satu sinyal yang besar, amplitudenya 2 ya. Oh, nah amplitudenya 1, kemudian ada sinyal yang kecil. Kalau kita FFT dia, maka akan muncul seperti Anda sudah tahu akan muncul dua pentungan. Satunya frekuensi 20 Hz, frekuensi rendah, amplitudenya 1, satu frekuensi 1 Hz, 100 Hz, amplitudenya 0,5. Nah, mungkin Anda sedikit bingung melihat sinyal yang ini. Sinyal yang ini Anda sedikit bingung, saya gambarkan. Misalnya, Anda masih ingat sinyal yang bentuknya gini. Jadi, gitu ya. Jadi ada yang frekuensi rendah seperti ini, kemudian ada frekuensi tingginya. Itu sinyal yang ini adalah sinyal yang tergabung dari dua, yang frekuensi rendah 20 Hz dan frekuensi tinggi 100 Hz. Oke, saya punya sinyal lain juga. Sinyal ini sama, isinya ada yang 20 Hz dan ada yang 100 Hz. Bedanya, mereka tidak terjadi bersamaan. Jadi ini sinyal panjangnya 1 detik. Setengah detik yang pertama isinya cuma yang 100 Hz. Setengah detik yang berikutnya baru isinya sinyal yang 20 Hz. Beda dengan yang tadi, ini 20 Hz dan 100 Hz terjadi bersama-sama. Nah, Anda lihat ketika kita lihat FFT-nya, lihat di domain frekuensi, maka kelihatannya hampir sama. Di sini saya bingung, apakah 20 Hz dan 100 Hz ini terjadi bersamaan atau tidak. Kalau tidak terjadi bersamaan, mana yang duluan, mana yang belakangan, saya tidak tahu. Kalau misalnya saya tutup gambar yang di atas, jadi saya cuma tunjukkan seperti ini. Kalau Anda lihat gambar ini, Anda tidak akan tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, atau bersamaan atau tidak. Maka informasi itu hilang. Demikian juga kalau Anda lihat yang ini saja, Anda bisa tebak ini bersamaan atau tidak bersamaan dan sebagainya. Maka kita perlu yang namanya short time Fourier transform. Short time Fourier transform itu apa? Jadi tadi sinyal saya ini, saya potong-potong, ini garis saya potong segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan seterusnya. Tiap segmen saya potong, saya FFT, saya dapat hasilnya. Tiap segmen saya potong, FFT dapat hasilnya. Jadi di sini ada 8 segmen. Demikian juga sinyal yang kedua, saya potong atas 8 segmen juga. Kemudian masing-masing segmen saya FFT. Anda bisa bayangkan, segmen yang pertama ini kalau saya FFT dari sinyal yang pertama, maka saya akan dapat 20 Hz ada, 100 Hz ada. Sedangkan segmen yang pertama, dari sinyal yang kedua, kalau saya potong, saya FFT yang ini saja, maka yang muncul cuma yang 100 Hz. Ini 100 Hz saja, 100 Hz saja, 100 Hz saja, di sini baru 20 saja, 20 Hz, 20 Hz saja. Kalau di sini 8 segmennya semuanya berisi 100 Hz dan 20 Hz. Jadi dengan saya potong-potong, saya akan tahu kapan terjadinya 100 Hz, kapan terjadinya 20 Hz, apakah mereka bersamaan atau tidak. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan FFT dari masing-masing segmen? Tentunya jadi FFT-nya ada banyak, gitu ya. Maka orang menggunakan cara gambar 3 dimensi. Jadi segmen yang pertama itu digambarkan dengan garis yang ini, garis segmen pertama. Segmen yang kedua digambarkan dengan garis segmen yang kedua. Segmen yang ketiga dan seterusnya. Nah, Anda lihat di sini, segmen yang pertama, kalau kita lihat garis yang ini, 20 Hz ada, 100 Hz ada. Gitu ya. Ini frekuensinya, ini urutan segmennya. Segmen yang kedua juga ada 20 Hz, ada 100 Hz. Sampai segmen yang ke-8 sama-sama ada 20 Hz, ada 100 Hz. Maka saya bisa bilang dari gambar ini bahwa, oh semuanya 100 Hz dan 20 Hz itu muncul di semua segmen. Berbeda yang di sini. Ketika segmen pertama, Anda lihat di sini segmen pertama hanya muncul yang 100 Hz. Ini tengah-tengahnya ada di 100. Segmen yang kedua juga hanya muncul yang 100 Hz. Segmen yang ketiga demikian juga segmen keempat. Segmen yang kelima, nah yang muncul cuma yang 20 Hz. Maka dengan cara menggambar seperti ini, saya akan tahu bahwa, oh 20 Hz itu muncul belakangan, 100 Hz muncul duluan. Kalau yang sinyal ini, 20 Hz dan 100 Hz muncul bersamaan. Jadi ini namanya short time Fourier transform. Transformasi Fourier untuk waktu-waktu yang pendek, short time. Nah, tentunya gambar yang seperti ini akan susah dilihat. Ini karena cuma ada dua frekuensi, 20 Hz dan 100 Hz, kita gampang lihatnya, gitu ya.
Tapi kalau sudah sangat rumit, maka akan sulit lihat. Maka orang menggunakan gambar spektrogram. Spektrogram itu sebenarnya gambarnya sama ini, cuma bedanya kita lihat dari atas. Jadi ini seolah-olah kita lihat dari atas ini ya, mata kita ada di atas ini. Ini mata kita. Ini mata ya. Oh, ini ya. Ini mata. Mata kita lihat dari atas. Nah, bagian yang rendah itu akan diberi warna yang lebih rendah, lebih biru. Bagian yang tinggi makin warnanya seperti merah. Maka Anda lihat dari sini, ini sumbu frekuensi, di sini sumbu frekuensinya yang ini sumbu segmen atau waktu, karena segmen mewakili waktu ya. Segmen 1 itu waktu berapa sampai berapa, segmen 2 waktu berapa sampai berapa. Maka ini juga urutan waktunya dia normalisasi, jadi dia anggap dari 0 sampai 1 detik begitu ya. Anda lihat di sini, puncak-puncak ini semua akan berwarna merah. Nah, Anda lihat warnanya merahnya muncul di sini semua. Jadi sepanjang waktu ini 20 Hz-nya ada, ini 20 Hz, ini 100 Hz. Anda lihat ini seperti ini. Nah, kalau yang ini munculnya bagaimana? Anda lihat di sini. 100 Hz-nya muncul di mana? 100 Hz-nya cuma muncul di setengah dari sinyalnya, dari sini sampai sini. Kemudian yang 20 Hz-nya muncul di mana? Muncul di belakang. Jadi dengan melihat gambar spektrogram ini, Anda sesungguhnya sudah melihat gambar yang ada di sini. Jadi ini gambar di sini ya. Gambar di sini Anda bisa lihat dengan gambar spektrogram yang ada di sini. Jadi Anda harus terbiasa lihat warna merah, itu Anda tahu bahwa itu puncak. Warna merah puncak, warna makin biru, makin kuning, makin biru itu makin rendah. Jadi inilah gambar spektrogram yang harus biasa kita baca. Yang saya mau Anda bisa mengerti, Anda bisa baca dari gambar-gambar seperti ini. Oke, saya sekarang akan menunjukkan bagaimana kita melihat spektrogram dengan menggunakan Octave. Anda bisa menggunakan MATLAB dengan sintaks yang sama. Jadi pertama saya akan membaca ini DTMF, file yang sudah pernah Anda pakai di minggu-minggu sebelumnya. Saya baca dengan perintah audio read. Kemudian saya akan coba dengarkan bunyinya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa dengar bunyinya. Oke, sekarang saya coba plot. Anda masih ingat gambar ini ya? Jadi ini ringing tone, kemudian ada tombol-tombol yang ditekan. Pada praktikum yang lalu Anda lihat satu persatu sinyal ini, Anda mau cari ini frekuensi berapa. Frekuensi berapa yang ditekan, frekuensi berapa yang ditekan, sehingga Anda bisa ketemu angkanya. Sekarang kita akan coba menganalisa gambar ini, sinyal ini dengan menggunakan spektrogram. Jadi saya gunakan perintah. Jadi S ini inputnya, 1000 itu apa? Saya membagi setiap segmen panjangnya 1000. Tadi Anda ingat ya, kita bagi atas segmen-segmen, berapa panjang segmennya, saya buat 1000, dan ini saya beritahu frekuensi sampling daripada sinyal yang saya punya. Frekuensi samplingnya ini adalah berapa ya? Mungkin kita lihat dulu frekuensi samplingnya. Frekuensi samplingnya 22050. Jadi saya sekali lagi hitung spektrogramnya. Setelah saya hitung spektrogramnya, gambar yang keluar seperti ini. Nah, Anda lihat, ini frekuensi, ini time. Time ini urutan waktunya. Saya coba zoom di sini. Anda bisa lihat ada titik-titik yang mewakili frekuensi berapa. Jadi ini sinyal ini awal tit. Nah, ini Anda bisa lihat frekuensinya berapa. Saya akan tunjukkan menggunakan PowerPoint. Oke, jadi ini gambar spektrogram yang tadi saya sudah copy ke sini. Anda bisa lihat ini yang bunyi tombol pertama yang ditekan. Anda lihat frekuensinya ada jatuh ke sekitar 700 sampai 800. Yang di sini sekitar 1500. 800, 1500, 9. Berarti ini tombol 9. Yang ini berapa? Ini sama, sekitar 800-an. Yang ini ada di 1000 berapa nih? 1300 kira-kira ya. Berarti 8. Yang ini juga tombol yang bawah masih sama, 800-an, ini agak di bawah, 1200-an, berarti 7. Jadi tadi 987. Kemudian yang ini sama persis dengan ini. Berarti ini frekuensinya 800-an, yang ini 1300-an, jadi 8 lagi. Jadi 9878, kemudian yang ini. Atasnya tetap
sama sekitar 1300-an, yang di bawahnya lebih rendah sekitar 700-an. Berarti di sini 5, jadi 98785 ya. Kemudian di sini frekuensinya di atas jadi 1000, mendekati 1000, ini ya 941 yang mana tadi? Yang ini. Kemudian yang atasnya ada di 1300-an. Berarti 0. 9898, kemudian 50. Ini berapa ini? Ini ada di yang atasnya sama, yang atasnya ada di 1300-an, yang bawahnya ada di sekitar 700-an, 6, gitu ya, dan seterusnya. Jadi dengan membaca spektrogram ini, Anda bisa langsung melihat frekuensi-frekuensi mana dari keseluruhan sinyal tanpa perlu Anda FFT satu persatu seperti yang kita lakukan kali lalu. Oke, berikutnya saya akan contohkan bagaimana jika kita melakukan analisis spektrogram pada sinyal voice. Jadi ini voice sound E gitu ya. Saya coba baca filenya. Ya, ini E, Anda masih ingat, saya coba bunyinya supaya Anda bisa dengarkan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa dengarkan bunyinya. Oke, Anda masih ingat bunyinya. Waktu kita analisis sound, saya ada F0, F1, F2, F3. Nah, bagaimana kita melihat itu di spektrogram? Kalau saya coba melakukan spektrogram, Anda bisa lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini satu huruf E gitu ya. Ini ada puncak yang pertama, ada puncak yang kedua, ada yang ketiga. Nah, inilah F1-nya. F0 tidak kelihatan di sini ya. Ini F1-nya, ini F2, ini F3. Tentunya agak sulit sekali untuk mendapat angka akurat, tapi Anda bisa tahu F1-nya pastinya karena 2000. Jadi, atau saya perbesar ini gambar ya. Oke, jadi Anda lihat di sini ya. Ini ada yang kuning, berarti lebih tinggi. Ada kuning lagi, berjejer sini. Ini ada lagi berjejer sini, ada lagi berjejer sini, ada berjejer sini, dan seterusnya. Maka ini adalah frekuensi F1. Yang ini, tengahnya ini, kira-kira sini ini F2. Yang ini, tengah-tengahnya adalah F3. Jadi Anda bisa kira-kira F1 kalau ini 2000, kira-kira 1000 di sini, ini sekitar 300 Hz gitu ya. Ini sekitar 2000 kurang sedikit, mungkin 1800 atau 1900. Ini mungkin 2200. Jadi Anda perkirakan dengan melihat spektrogram seperti ini. Nah, kalau Anda ingat tabel Forman seperti ini, maka sekitar 300, 1800, F2, 2200. Ya, mungkin ini E. Dan benar memang itu rekaman suara E. Jadi dengan melihat gambar spektrogram, Anda bisa melihat sekaligus F1, F2, F3. Saya harap dengan penjelasan singkat ini Anda sudah bisa melihat apa cara yang kita bisa pakai untuk spektrogram atau short time Fourier transform untuk melihat frekuensi daripada suatu sinyal. Oke, selanjutnya nanti akan ada contoh, ada tugas yang saya berikan di ULS, Anda bisa mengerjakannya.